Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan memahami perbedaan budaya atau understanding cultural difference. Kelompok 14 yang terdiri dari saya, Ria Rahma Azhara, dan Anissa Nurasana. Untuk pembukaan dan pembacaan materi awal akan dibacakan oleh saya, dan untuk penutup juga pembacaan materi akhir akan dibacakan oleh Anissa. Memahami perbedaan budaya. Budaya setiap negara, provinsi, bahkan setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Untuk memperingati hari-hari tertentu, acara tertentu, bahkan dalam kesehatan dan menangani penyakit juga rekat ikatannya dengan budaya masyarakatnya. Yang artinya, budaya di setiap tempat berbeda. Ini yang menjadi poin pentingnya. Bagaimana cara memahami setiap perbedaan budaya jika kita berada di tempat lain? Aspek apa sajakah untuk memahami perbedaan budaya ini? Lalu, aspek apa sajakah? Pertama, kepribadian budaya. Ada dua pendekatan luas untuk mempertimbangkan hubungan kepribadian budaya. Pertama, bagaimana budaya mempengaruhi perkembangan dan ekspresi ciri-ciri kepribadian tertentu. Jawabannya, secara sosiologis, kepribadian seseorang didapat melalui proses di atas yang dimulai sejak kelahirannya. Pada tahap itu, dia mulai mempelajari pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya, dengan cara mengadakan hubungan dengan orang lain. Pertama, dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Lambat laun setelah menjadi anak-anak, dia mulai dapat membedakan dirinya sendiri dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Contoh, perbuatan meludah. Di kalangan orang Indonesia dan bahkan sebagian besar masyarakat dunia, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak sopan. Akan tetapi, orang-orang Masai di Afrika menganggap perbuatan itu sebagai tanda terima kasih atau tanda suka pada seseorang. Kedua, bagaimana budaya mempengaruhi cara orang memahami diri mereka sendiri? Jawabannya, budaya menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam terciptanya suatu konsep diri. Bagaimana suatu individu mempelajari etika, norma, dan belajar dari orang-orang di sekitarnya dalam melakukan kontak dengan orang lain, sehingga menjadi bukti bahwa seorang individu perlu berinteraksi langsung dengan individu lain maupun lingkungan di dekatnya, di mana lingkungan tersebut pastinya memiliki budaya yang berbeda-beda. 2. Mengelola kompleksitas budaya. Dalam hal ini, memang dengan adanya keberagaman yang ada identitas budaya seringkali ditopang oleh penampilan fisik, norma pakaian, kepercayaan, dan adat istiadat yang cukup khas. Ketika anggota kelompok terlihat atau bertindak berbeda dari anggota dalam kelompok, penyederhanaan berlebihan yang melekat pada stereotip dapat ditingkatkan. Rasisme dan prasangka mungkin merupakan produk dari proses stereotip. Dari waktu ke waktu kita semua mungkin bersalah karena salah menilai orang lain dengan asumsi bahwa mereka mirip dengan kita atau berbeda dengan kita atas dasar latar belakang budaya mereka. Lalu, apa itu stereotip? Stereotip adalah prasangka penilaian buruk kelompok lain. Penilaian tersebut tidak dilandaskan atas fakta yang terjadi sebenarnya dan menganggap tiap-tiap anggota kelompok lain mempunyai sifat yang sama. Ketiga, pertemuan dan kejutan budaya. Seiring mengecilnya dunia akibat globalisme serta kapitalisme dan perkembangan teknologi informasi, maka kemungkinan bertemunya antar orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula. Pertemuan yang bukan hanya antar orang per orang semata, melainkan sesungguhnya juga pertemuan antar budaya. Akibatnya adalah persoalan benturan budaya semakin mengemuka. Persoalan yang tidak sekedar menuntut perpecahan, melainkan lebih pada pemahaman dan kesadaran
akan keberagaman budaya yang membawa pada kemampuan beradaptasi, menerima perbedaan, membangun hubungan yang luas, mengatasi konflik interpersonal, dan memahami globalisasi. Hubungan antar budaya adalah suatu tantangan besar bagi manusia, karena secara langsung atau tidak kita diharuskan menerima suatu perbedaan. Disinilah kemungkinan konflik muncul dan menuntut kesadaran akan perbedaan budaya. Di sisi lain, tantangan tersebut sesungguhnya juga memberikan kesempatan bagi umat manusia. Kesempatan untuk menambah wacana sekaligus mengaktualisasikan potensi dan keunikan masing-masing. Kesempatan untuk menampilkan warna masing-masing dan membuat lebih indah taman dunia dengan bunga yang beraneka warna. Namun, demikian untuk dapat menemukan kesempatan tersebut mensyaratkan adanya keberanian membuka diri sekalipun keberanian dan kejujuran untuk melihat diri dan budaya sendiri. 4. Akulturasi budaya. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Integrasi antara dua budaya terjadi ketika keputusannya adalah untuk mengidentifikasi dan menunjukkan karakteristik dari budaya asli dan budaya baru. Di sini, imigran memiliki bagian dari kedua budaya dan menyatukannya melalui perilaku dan keyakinan mereka sendiri. Jenis akulturasi kedua terjadi ketika imigran mempertahankan identitas budaya aslinya dan tidak ingin mengadopsi budaya negara tuan rumah. Penting apakah ini terjadi secara sukarela atau tidak. Jika dipilih secara sukarela, individu tersebut mencari pemisahan dari budaya baru. Alternatif ketiga adalah bahwa imigran ingin mengambil identitas dan karakteristik budaya baru dan menyangkal budaya aslinya. Situasi ini digambarkan sebagai asimilasi. Contoh, akulturasi budaya yang sering kita temukan dalam kehidupan, misalnya saja adanya perpaduan antara musik Melayu dan kemudian bertemu dengan musik Spanyol. Perpaduan kedua musik ini pada akhirnya menghasilkan musik keroncong, yang mana musik keroncong sebenarnya adalah bagian daripada kedua musik dan tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Yang kelima ada kesehatan dan akulturasi. Menurut para peneliti, akulturasi juga memiliki hubungan dengan kesehatan, salah satunya kesehatan fisik. Melalui sebuah pengamatan yang dilakukan, kesehatan fisik itu berbeda antar budaya, akan tetapi pada dasarnya hal yang sangat penting adalah pola hidup dan pola makan seseorang imigran yang dapat menentukan dan mempengaruhi timbul atau memicunya suatu penyakit bahkan stres. Karena orang yang mengubah budaya mewakili eksperimen alami yang berpotensi mengungkap, mereka membawa serta warisan genetik mereka yang berevolusi dalam satu lingkungan dan seringkali mengadopsi gaya hidup, pola makan, sikap, dan lainnya. Dan juga jika seseorang melakukan migrasi lalu melakukan gaya hidup yang baru, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mungkin itu bisa menjadi hambatan yang menyebabkan stres berlebih karena bukan karena perbedaan budaya, tetapi bisa saja karena hilangnya dukungan sosial dan sulitnya mencari pekerjaan. Yang keenam ada budaya atau lintas budaya. Para peneliti mempertanyakan seberapa besar universal perilaku manusia dalam perbedaan budaya, suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, dan juga dimanapun dia tinggal dan apapun budayanya pasti mengalami masalah-masalah yang mendasar, seperti mempertimbangkan kebutuhan air, makanan, dan tempat tinggal. Namun, peneliti juga memaparkan terdapat gagasan lain mengenai hal tersebut di mana perbedaan budaya dalam perilaku mencerminkan upaya yang berbeda dalam mengatasi masalah yang sama. Yang ketujuh, perbedaan pemahaman terhadap penyakit. Pemahaman yang berbeda terhadap penyakit, tentunya setiap individu memiliki keyakinan kesehatan yang berbeda-beda.
seperti yang dicontohkan para peneliti bahwa mereka membedakan keyakinan penyakit antara alami dan supernatural, dan memaparkan bahwa keyakinan penyakit alami seperti infeksi, stres, kerusakan organik, kecelakaan, dan keyakinan supernatural seperti penyakit yang disebabkan oleh beberapa tindakan atau pengalaman individu yang bertentangan dengan keterlibatan orang lain atau makhluk supernatural. Akan tetapi, untuk tujuan buku ini, maksudnya para peneliti adalah menjelaskan teori penyakit supernatural lebih umum daripada teori alami dan berbeda dalam popularitasnya di berbagai budaya. 8. Ada dimensi budaya. Dimensi budaya yang merupakan perbandingan budaya mengandaikan bahwa sesuatu yang harus dibandingkan. Setiap budaya sebenarnya tidak begitu unik. Setiap budaya yang paralel dengan kebudayaan lain tidak memiliki makna yang begitu berarti. Suatu hal yang paling penting, tidak hanya budaya akan bervariasi di beberapa dimensi, tetapi juga individu dalam budaya tertentu. Penilaian individu atas dimensi budaya yang menonjol akan mencerminkan dampak yang ditimbulkan oleh budayanya terhadap dirinya. Berkenaan dengan dimensi tersebut, sebagai contoh, budaya Jerman mungkin tidak mendukung gagasan penyebab mistik penyakit. Akan tetapi, pendapat individu Jerman mungkin tidak seperti orang Jerman rata-rata. Oleh karena itu, setiap individu memiliki pendapatnya sendiri tentang dimensi tertentu dalam konteks budaya mereka. Lalu, peneliti mencoba menerapkan dimensi hostes PD yang memiliki 5 dimensi yang diidentifikasikan, yaitu large versus small power distance atau jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulin versus feminim, strong versus weak, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian, dan long-term orientation atau orientasi waktu. Dan yang pertama itu ada dimensi large versus small power distance atau jarak kekuasaan. Power distance ini adalah sejauh mana perbedaan kekuasaan dalam masyarakat, organisasi, dan lembaga seperti keluarga diterima oleh anggota yang kurang berkuasa. Dan masyarakat dalam small power distance ini membutuhkan kesamaan kekuasaan dan justifikasi untuk ketidaksejahteraan kekuasaan. Masyarakat di large power distance menerima perintah hierarki di mana tiap-tiap orang mempunyai tempat tanpa perlu justifikasi lagi. Dan pada intinya, power distance itu adalah adanya jarak kekuasaan antara atasan dengan bawahan. Kebanyakan budaya power distance ini ditimbulkan karena adanya perbedaan jabatan, kekuasaan, kemampuan finansial, dikarenakan atasan memiliki kekuatan superior yang lebih tinggi dibandingkan oleh bawahan, dan seringkali terjadi di perusahaan pada umumnya. Contoh negara yang menerapkan dimensi power itu adalah Malaysia, Guatemala, dan Panama, memiliki peringkat kekuatan atau jarak tertinggi, sedangkan Austria, Israel, dan Denmark memiliki peringkat terendah. Lalu ada individualisme dan versus kolektivisme. Individualisme itu merupakan kecenderungan fungsi sosial yang relatif bebas dan individual, berarti hanya mengurus diri sendiri dan keluarganya. Kolektivisme itu adalah kecenderungan fungsi-fungsi sosial yang relatif ketat, di mana masing-masing individu mengidentifikasikan diri sebagai kelompok dengan loyalitas yang tidak perlu ditanyakan. Masalah utama dimensi ini adalah tingkat interdependensi individu dalam sebuah masyarakat. Lalu contoh yang mencerminkan sifat individualisme itu terkuat dari Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, sedangkan contoh dari yang paling kolektivisme itu ada Panama, Ekuador, dan Guatemala. Maskulin versus feminim. Menurut hostes PD, dalam budaya maskulin, pria diharapkan bersikap tegas, ambisius, kompetitif, berjuang untuk kesuksesan materi, dan menghormati yang besar, yang kuat, dan yang cepat. Dalam budaya maskulin, wanita diharapkan untuk melayani dan merawat kualitas hidup non-material untuk anak-anak dan untuk yang lemah. Dan secara keseluruhan, budaya maskulin itu adalah budaya yang memiliki perbedaan lebih besar antara pria dan wanita. Sedangkan dalam budaya feminim, perbedaannya lebih kecil. Seperti Jepang, Austria, dan Venezuela merupakan budaya yang paling maskulin, dengan Swedia, Norwegia, dan Belanda sebagai budaya yang paling feminim.
Lalu dilanjut dengan penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance ini sejauh mana anggota budaya merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui. Perasaan ini antara lain diekspresikan melalui stres saraf dan kebutuhan untuk prediktabilitas. Hostes PD ini menyarankan bahwa budaya yang tinggi dalam penghindaran ketidakpastian ditandai oleh individu yang aktif, agresif, emosional, kompulsif, mencari keamanan, dan tidak toleran. Sebaliknya, dia menggambarkan orang-orang dari rendah budaya penghindaran ketidakpastian sebagai orang yang kontemplatif, kurang agresif, tidak emosional, santai, menerima risiko pribadi, dan relatif toleran. Dan sebagai contoh negara yang penghindaran ketidakpastiannya rendah itu ada Singapura, Jamaika, dan Denmark, sedangkan Yunani, Portugal, dan Guatemala itu negara dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dan yang terakhir ada long-term orientation atau orientasi waktu, di mana yang mengaitkan hubungan masa lalu dengan tindakan atau tantangan saat ini dan masa depan. Masyarakat yang menganut budaya long-term orientation memiliki pemikiran yang maju dan ke depan, di mana mereka sangat gigih dalam berusaha dan mencoba, serta sangat berhati-hati dalam memakai uang mereka. Sedangkan masyarakat yang menganut short-term orientation memiliki budaya yang berpikir untuk masa dulu dan sekarang, di mana mementingkan tradisi, menjaga image, dan lebih mengonsumsi atau menghabiskan daripada menyimpan. Dan negara orientasi jangka panjang dengan skor tertinggi itu adalah Cina, diikuti oleh Hong Kong, Taiwan, dan Jepang. Skor berorientasi jangka pendeknya itu ada Pakistan, Nigeria, dan Filipina. Dari kelima dimensi hostes PD yang telah disebutkan, yang paling ngaruh itu adalah dimensi individualisme dan kolektivisme. Mengapa? Karena dimensi ini memanifestasikan dirinya di tingkat pribadi, yaitu bagaimana orang mendefinisikan diri mereka sendiri di tingkat interpersonal maupun relasional atau jenis hubungan yang disukai orang, dan di tingkat masyarakat atau kelembagaan, atau hubungan antara individu dan kelompok, terutama hubungan mereka dengan otoritas. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.